kerusakan mata juga bukan hanya sekedar dari sinar biru aja, kondisi tubuh seperti diabetes, hipertensi itu juga bisa memperparah kerusakan mata akibat sinar-sinar yang berbahaya pada saat kita muda. Gitu. Halo, apa kabar teman-teman semua? Senang banget bisa bincang-bincang dengan kalian semua bersama dengan saya Abe dan partner saya Bapak Diki Prayudi. Hai. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai dan kali ini kita akan bahas seputar sinar biru atau blue light, Pak Diki. Oke, ya memang blue light ada di mana-mana ya. Bukan karena langit biru Iya, gitu ya. betul, ya. Tapi memang atau lagi feeling blue. feeling blue sedih dong. Iya. Jadi memang kalau blue light itu atau sinar biru adalah bagian dari spektrum sinar ya Pak Abi ya. Mungkin dulu waktu SMP SMA kita pernah belajar ya Magic Wibiniu gitu ya. Nah, salah satunya adalah sinar biru yaitu masuk dalam visible light. Ya. Nah, karena dia masuk dalam visible light itu adalah bagian sinar yang berfungsi untuk membantu kita bisa lihat gitu kan. Jadi kalau nggak ada visible light kita nggak bisa lihat. Matiin lampu itu nggak ada visible light gitu ya. Nah, di dalam visible light itu ada yang namanya satu gelombang tertentu yang disebut dengan sinar biru gitu ya. Nah, kenapa sinar biru ini dalam 10 tahun terakhir ini kayaknya ngetop banget ya, ada di mana-mana hype gitu ya. Semua orang ngomongin ya karena digadang-gadang gitu sinar biru bisa merusak mata. Karena sinar biru ada di mana-mana. Iya ada di mana-mana. Selama kita bisa melihat suatu benda, ada sinar biru yang masuk mata kita, Pak Abi. Iya benar. Baik dari sinar biru matahari ataupun sinar biru yang berasal dari sumber buatan seperti sinar lampu, layar gadget ataupun layar smartphone kita misalnya gitu ya. Nah, jadi banyak diskusi yang membahas tentang hal ini. Apakah sinar biru bisa membahayakan mata? Lalu beberapa penelitian ilmiah juga menyatakan pada beberapa orang bisa merusak sel yang ada di retina dan juga di pasaran juga kita temui banyak sekali lensa-lensa yang memiliki fitur anti sinar biru gitu Pak Abi. Ya. Tadi Pak Diki menyampaikan sinar biru di mana-mana, benar Pak Diki. Jadi terutama kalau kita tahu ya sebagai sumber cahaya kan matahari. Jadi matahari itu beneran sumber alami dari sinar biru. Kemudian juga yang nggak lepas dari tubuh kita, di kantong, kita tenteng adalah layar handphone ya. Kemudian kalau kita kerja sehari-hari juga pakai laptop, ya, pakai PC, itu juga sebagai sumber sinar biru. Bahkan nonton TV pun juga itu adalah sumber sinar biru. Dan di dalam rumah nih, di kamar, di dapur, itu lampu LED, itu segalanya juga sinar biru. Ya. Jadi sinar biru ini bukan hanya dari gadget, dari tablet, dari smartphone, ternyata lampu lah tadi Pak Diki bilang, kemudian matahari dan sebagainya sumber sinar biru dan memang itu ya kita terima sehari-hari Pak Diki ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana efek samping atau dampak sinar biru ini terhadap tubuh kita. Kalau kita ngomong tubuh, kita bagi dua aja nih, karena kita bergerak di bidang mata, yaitu dampak terhadap mata dan dampak untuk tubuh secara keseluruhan. Jadi sinar biru itu adalah sinar yang memiliki panjang gelombang yang pendek Pak Abi, tapi memiliki energi yang cukup tinggi, sehingga daya tembusnya itu bisa sampai ke retina mata kita. Ya, jadi setiap setiap sinar itu memiliki panjang gelombang yang memang yang berbeda-beda dan energi yang berbeda. Nah, efek ke mata kita adalah kalau dalam jangka waktu dekat, sinar biru ini juga bisa memicu kelelahan mata. Kenapa? Karena apabila sinar yang masuk itu terlalu banyak, sehingga pupil mata kita itu konstriksi, Pak Abi. Mengecil. Setiap kali pupil kita mengecil, ada otot yang bekerja di sana. Nah, kalau semakin lama kita terpapar sinar biru, maka semakin lama juga pupil itu konstriksi sehingga menyebabkan mata lelah. Ya, itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu mata lelah. Lalu berikutnya mengganggu juga kalau udah lelah matanya, tentunya kita ngelihat jadi nggak fokus lagi. Pekerjaan bisa jadi terhenti sementara karena kita harus break sekian menit gitu ya, sehingga bisa menurunkan potensi visual Pak Abi. Jadi kalau misalnya kita terpapar banyak sinar biru menyebabkan mata kita lelah sehingga kita jadi gagal fokus lah, istilah gampangnya gitu ya. Itu kalau ke mata ya. Tapi dalam jangka panjang sinar biru ini juga bisa merusak sel-sel yang ada di retina mata kita Pak Abi. Tapi efeknya jangka panjang. Jadi sifatnya kalau terakumulasi efek samping negatifnya bisa kita rasakan saat kita berusia di atas 50-60 tahun. Ya. Memang ini sifatnya adalah degeneratif.
yang salah satu disebabkan karena sinar UV dan juga sinar biru tadi Pak Abi ya, gangguan kerusakan pada retina mata kita. Nah, untuk kesehatan tubuh sebenarnya sinar biru ini yang pertama dia ada baiknya juga karena sinar biru itu bermanfaat untuk membuat kita tetap awake, tetap kita nggak cepat ngantuk gitu. Ya, sadar terus. Sadar terus. Ya. Nah, misalnya gini nih, kalau kita bangun pagi, udah gitu pagi-pagi itu cerah sinarnya. Kita kan jadi lebih bersemangat ya. Nah, tapi kalau kita bangun tidur udah mendung, itu sinar birunya sedikit, kita jadi mager. Benar nggak sih? Betul. Ya, jadi beberapa negara Eropa yang jarang ketemu sinar matahari justru ada research yang mengatakan bahwa tingkat bunuh dirinya itu lebih tinggi. Stresnya lebih tinggi juga gitu Depresi, ya. Bahkan ada stres. beberapa negara yang menyediakan khusus sinar biru lampu itu untuk meningkatkan mood pada saat kita bekerja. Ya. Nah, tapi ada dampak samping negatif juga. Ya. Kalau kita terlalu banyak terpapar sinar biru, contoh kalau kita malam hari nih di kamar, kita asik main gadget atau main game pakai handphone, kita nggak ngantuk-ngantuk jadinya. Ya, kenapa? Karena kita selalu terjaga tadi. Ini akan merusak siklus sirkadian. Jadi harusnya di saat malam hari kita beristirahat, ini malah susah tidur, gegara sinar biru tadi menghambat hormon tidur kita gitu Pak Abe. Betul Pak Diki. Nah, pasti agak serem ya kalau kita ngomongin sinar tidur. Nah, biar lebih seru lagi Pak Diki, kita mau main mini games nih. Ya, udah ada nih. Ini kayaknya pertanyaan dari tim kita ya, Iya, tim kreatif kita terkait sinar biru nih. Ya, jadi kita mau lihat apakah mitos atau fakta ya. Kita akan lihat ya. Semoga nggak banyak ya. Semoga nggak banyak tutup matanya kali ini ya. Oke. Jawabannya adalah mitos. Ya. Ini adalah mitos karena memang sinar biru tadi Pak Diki bilang adalah utamanya bikin mata cepat lelah, kemudian bikin nggak fokus karena kontras menurun dan sebagainya, dan juga mengganggu siklus sirkadian kita. Jadi nggak bikin buta lah. Jadi memang nggak separah itu ya mitos. Ya. Oke, jawabannya adalah mitos. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memang sinar biru itu punya dampak negatif, tetapi jangka panjang. Ya, kerusakan mata juga bukan hanya sekedar dari sinar biru aja, kondisi tubuh seperti diabetes, hipertensi itu juga bisa memperparah kerusakan mata akibat sinar-sinar yang berbahaya pada saat kita muda. Jawabannya adalah fakta. Jadi teman-teman kalau lagi mau tidur atau kebangun tengah malam jangan main HP. Karena sinar biru itu akan merusak, akan menghancurkan namanya hormon melatonin. Di mana hormon itu akan membantu kita tidur nyenyak. Nah kalau tadi Pak Diki udah bilang kalau kita bangun sebentar ke toilet dan sebagainya main handphone, itu akhirnya akan terjaga terus. Jadi nggak bisa tidur. Ya, oke. Jawabannya adalah mitos. Ya, jadi nggak semua orang lah ya. Jadi siapa yang perlu? Ya mereka yang perlu perlindungan saja. Siapa orang yang memang dalam satu harinya itu banyak sekali atau intens sekali berhubungan dengan digital devices. Bahkan untuk beberapa orang yang bekerja dengan profesi tertentu seperti desain grafis, arsitek, maaf, yang membutuhkan penglihatan warna yang natural itu justru tidak cocok dengan lensa-lensa anti sinar biru. Karena akan mempengaruhi persepsi warna menjadi tidak natural lagi pada saat dia melihat benda dengan layar putih gitu Pak. Oke, jawabannya adalah fakta. Ya, jadi benar sekali Pak Diki dan teman-teman bahwa anak-anak sangat rentan ya, terutama anak-anak yang 12 tahun ke bawah Pak Diki. Karena ini akan mereka cenderung untuk menggunakan handphone secara tidak terkontrol. Jadi mereka tuh susah diingetin kan, jadi maunya main handphone terus. Dan akhirnya karena main handphone terus, melatoninnya nggak terproduksi, mereka jadi susah tidur. Kalau zaman-zaman anak kita dulu Pak Diki tidurnya gampang, nggak ada gangguan, nggak terdistraksi. Anak-anak sekarang tuh nggak mau tidurnya karena main gadget. Jadi disuruh itu nggak bisa karena nggak ngantuk. Kalau zaman dulu kan pulang sekolah anak kelas 1-2 SD tidur siang mau, sekarang nggak bisa karena pulang sekolah main handphone. Jadi akhirnya memang mereka nggak bisa tidur siang. Ya apalagi anak-anak kan
media refraksinya masih clear semua. Oh. Jadi retinanya, lensa matanya masih bening, kornea matanya juga masih jernih sekali, sehingga semua sinar dapat dengan mudah masuk ke dalam mata lah gitu Pak Abi. Boleh. Nah, jadi tadi di pertanyaan ada salah satu pertanyaan yang menyatakan bahwa apakah semua orang perlu lensa anti sinar biru ini. Ya, jadi memang dilihat dari kebutuhannya saja. Namanya kacamata adalah alat bantu penglihatan. Siapa yang perlu dibantu tergantung kebutuhannya seperti apa gitu ya. Secara klinis memang lensa anti sinar biru ini terbukti bisa menyaring panjang gelombang tertentu, yaitu panjang gelombang sinar biru dan sinar UV. Ya. Jadi buat kalian yang memang, ya saya sih nggak sering main gadget, tapi sering di luar ruangan, itu juga penting pakai lensa anti sinar biru. Betul. Karena dengan menggunakan lensa anti sinar biru ini, otomatis sinar UV juga sudah tidak bisa masuk Pak B, sudah terfilter. Jadi dia punya dua fungsi, selain sinar biru, dia sinar UV juga bisa diblok oleh sinar ini gitu ya. Lalu ada juga yang bertanya, apakah lensa ini bisa disamakan fiturnya dengan lensa fotokromik berubah warna. Ya ini beda konsep, beda kebutuhan. Karena kalau lensa fotokromik biasanya buat orang yang ingin praktis. Dia tidak perlu dua kacamata bening dan sunglass, tapi pengen satu kacamata bisa untuk di semua kondisi cahaya, bisa untuk outdoor dan juga indoor. Ya, tapi kalau memang Anda banyak di dalam ruangan dan tidak mau berubah warna, dan juga banyak beraktivitas di depan digital devices, ya sebaiknya pakai lensa anti sinar biru. Atau kalau memang mau kombinasi keduanya, sebenarnya ada juga. Kita juga punya dari produk dari Illustro Adaptive Color Blue Light Shield. Itu selain dia anti sinar biru, dia juga bisa fotokromik, yaitu bisa berubah warna. Betul Pak. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu kalau misalnya pengen solusinya, tadi kita kan ngomongin topiknya adalah sinar biru adalah kita bisa juga menggunakan smartphone yang generasi sekarang Pak Diki ya. Bisa menggunakan night mode atau mode malam gitu ya. Itu atau mungkin juga bisa dirubah warm tone-nya di gadget kita. Itu bisa membantu kita dari paparan sinar biru. Dan yang pasti usahakan 1-2 jam sebelum tidur tuh handphonenya disimpan aja gitu Pak Diki. Ngobrol lah pasangan kita, ngobrol sama anak-anak kita gitu dibandingkan kita main handphone. Karena tadi kalau mepet dengan waktu tidur tuh keganggu jam tidurnya ya. Kemudian gunakan pencahayaan yang ruangan yang cukup, jangan terlalu redup ya, yang warnanya netral. Dan yang pasti kalau misalnya anak-anak terutama diingetin ya, jangan main gadget, main handphone, tablet sambil gelap-gelapan ya. Kadang-kadang mereka pengen kayak kalau gelap itu kan privacy dan sebagainya, pada itu kan buat mata nggak bagus ya. Jadi kenapa nggak bagus? Karena saat gelap Pak Diki ya, tadi Pak Diki bilang kalau main pakai sinar biru akan mengecil. Justru kalau pakai gadget, kalau ruangannya gelap redup, pupilnya melebar. Saat melebar itu sinar birunya malah masuk ke mata sangat banyak. Jadi itu yang kita khawatirkan. Kenapa sih nggak boleh gelap-gelapan? Pupil melebar, sinarnya makin banyak masuk ke mata kita. Ya seperti itu. Jadi itu yang solusi yang bisa kita tawarkan untuk menghindari sinar biru ya Pak Diki ya. Ya kalau ngomongin di industri optik saat ini memang banyak sekali brand-brand lensa ternama tuh masing-masing semua mereka punya teknologi untuk anti sinar biru atau blue filter lah istilahnya. Apapun namanya mereka pasti punya itu karena memang kebutuhannya semakin meningkat seiring dengan penggunaan gadget juga yang meningkat nih Pak Adi. Jadi kalau boleh dibilang ini bukan hanya sekedar marketing, tapi memang kebutuhan akan filtrasi sinar biru itu semakin banyak, semakin penting saat ini. Tetapi mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan kita, teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam membeli lensa lah ya. Jadi tidak berarti harus pakai anti sinar biru. Orang-orang biasanya ngomongnya anti radiasi gitu ya. Nggak selalu, nggak melulu ya. Jadi lihat dulu kebutuhannya seperti apa. Malah kadang untuk beberapa kasus seperti yang tadi kita sebutkan, malah justru lensa anti sinar biru ini mengganggu pekerjaan kita gitu ya. Jadi warna-warna memang fisiknya lensanya agak sedikit lebih kuning Pak B. Karena dengan warna amber atau warna kuning ini dialah yang bisa ngeblok panjang gelombang sinar biru. Makanya kalau kita pakai handphone yang tadi Pak B bilang pakai night mode, itu pasti agak kuning sedikit layarnya itu. Makanya karena kalau sinar biru di take out dari cahaya polikromatis itu memang agak sedikit kuning. Apa yang kita lihat sehingga bijak-bijaklah ya dalam memilih lensa. Memang lensa sinar biru ini bagus, anti sinar biru ini bagus, tetapi tergantung kebutuhan kalian semua ya. Jangan sampai
pengen semua ada anti UV, anti gores, tahan gores, anti radiasi semua dimasukin jadi satu, tentunya tidak ada lensa dewa gitu ya, tetapi ada plus minusnya, disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian, jangan ikut-ikutan tren lah ya, yang penting kebutuhan kita tuh pasti berbeda satu sama lain. Jadi teman-teman semua, blue light atau sinar biru itu bukan musuh utama, tapi juga bukan isapan jempol. Karena tadi kita bilang dari matahari pun ada sinar biru. Jadi kalau teman-teman paham, teman-teman mengerti, dengan pemahaman yang tepat itu bisa memilih solusi sesuai dengan kebutuhan. Pasti juga nggak usah takut, nggak usah khawatir, tapi juga jangan terjebak hype gitu ya. Jadi kita tadi udah ngasih solusi, kita udah ngasih tips dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang kita bisa bagikan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua gitu ya ke depannya dalam memilih kacamata atau lensa kacamata. Apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kesehatan mata, kacamata dan lensa kontak, jangan sungkan-sungkan untuk kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi ingin kalian ketahui seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata lainnya. Dan jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah.